Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Yuneza dengan NIM 2130304044 dan rekan saya bernama Rahmat Dori dengan NIM 2130304045. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya, yaitu tentang perlindungan arsip, yaitu dengan dosen pengampu Rika Jufriazia Manita m.i.com. Di sini saya akan menjelaskan pertama, yaitu A. Perlindungan arsip. Perlindungan arsip. Langkah-langkah perlindungan arsip untuk melindungi arsip dari usaha dan berbagai kemungkinan ancaman yang terjadi, kerusakan, bencana alam, kehilangan, dan lain-lain. Maka diperlukan usaha dalam proses perlindungan tersebut. Secara umum, perlindungan arsip mempunyai fungsi secara berikut. 1. Agar arsip tidak hilang. 2. Tidak digunakan untuk penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 3. Tidak digunakan untuk kepentingan pribadi di luar organisasi. 4. Agar arsip tidak mudah rusak. 5. Melindungi dari serangan bencana seperti kebakaran atau kebanjiran. Pengawetan arsip. Berbagai cara dan usaha pengawetan arsip diantaranya sebagai berikut. 1. Restorasi dan penjilitan arsip. Sebuah proses restorasi untuk arsip tertentu yang memang diperlukan. 2. Reproduksi dan fotografi. Proses untuk memproduksi kembali arsip yang sudah rusak atau lama dengan menggunakan arsip yang asli sebagai acuan. 3. Laminasi arsip. Berbagai cara perlu dilakukan untuk menjaga keberlangsungan arsip agar arsip tersebut mampu bertahan secara fisik sehingga informasi yang terkandung di dalamnya tidak hilang ataupun rusak. Berhubung sebagian arsip memang terbuat dari bahan yang amat rentan terhadap korosi, waktu, ataupun gangguan lainnya, maka perlindungan untuk arsip ini dilakukan secara terorganisir dan berkala. Dalam hal ini, proses perawatan arsip menjadi salah satu aspek yang sangat berperan penting dalam menjaga keberlangsungan masa pada pakai arsip. Selanjutnya, aspek perlindungan arsip. Langkah-langkah perlindungan arsip. Arsip beberapa sebagai yang harus diperhatikan dalam melindungi sebuah arsip adalah, yaitu 1. Penempatan. 2. Hak akses. 3. Konfigurasi kode. 4. Daya tahan. Cara pemeliharaan lingkungan penyimpanan arsip. 1. Memencarkan salinan arsip. Gunanya adalah, jika salah satu tempat penyimpanan terkena musibah, maka arsip yang disimpan di tempat lain cenderung aman. 2. Membuat duplikasi sebagai bahan rujukan. 3. Menyimpan pada ruangan khusus, misalnya dengan menyimpan di brankas dengan menggunakan kode tertentu untuk membuka pintunya. 4. Membangun ruang atau gedung. Dalam membangun ruang atau gedung, arsip hendaknya memperhatikan aspek-aspek yang menyebabkan rusaknya arsip. 5. Melakukan fumigasi. Fumigasi adalah usaha yang dilakukan untuk memelihara arsip dari berbagai kerusakan, khususnya bersifat kimia dan biologis. 6. Melakukan deasidifikasi. Deasidifikasi adalah cara untuk menetralkan asam yang sedang merusak kertas dengan memberi bahan penahan atau buffer. 7. Memberikan pengetahuan kepada petugas arsip. 8. Memasang detektor. 9. Pengecekan arsip secara periodik. Dan 10. Menjaga keamanan sepanjang waktu. B. Kita masuk ke yang B. Tingkat pemakaian arsip. Menghitung angka pemakaian arsip. Kemampuan menghitung angka pemakaian arsip merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang arsiparis. Di tangan arsiparis nasib, arsip tersebut ditentukan. Seorang arsiparis di dalam menjalankan tugasnya harus mampu menilai arsip itu bernilai atau tidak.
bernilai atau tidaknya suatu arsip dapat diukur dari dua hal, yaitu berdasarkan angka kecermatan dan jangka waktu yang diperlukan untuk penemuan kembali. Dua, dari angka pemakaian, yaitu dari presentasi perbandingan antara jumlah permintaan warkat untuk dipakai kembali dengan jumlah seluruh warkat dalam arsip. Lanjut, apa yang dimaksud angka kecermatan arsip? Angka kecermatan merupakan presentasi atau suatu perbandingan antara jumlah warkat dan tidak ditemukan dengan jumlah warkat diketemukan. Angka kecermatan arsip digunakan untuk mengetahui apakah sistem penyimpanan dan penemuan arsip ini dipergunakan sesuai atau tidak. Lanjut, kecermatan arsip berkaitan dengan sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip. Bagaimana rumus untuk menghitung angka kecermatan arsip atau AK? Rumus angka kecermatan arsip atau AK sama dengan jumlah WTK garing jumlah WK dikali 100%. Keterangan AK angka kecermatan, WK arsip ini diketemukan, WTK arsip ini tidak diketemukan. Selanjutnya, dari rumus di atas dapat dilihat jika angka kecermatan AK memperlihatkan angka presentasi yang semakin besar atau posisi tinggi. Artinya, sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang digunakan kurang baik, namun jika presentasinya kecil, maka artinya sistem penyimpanan arsip semakin baik. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Rahmat Dori. Kepada Rahmat Dori, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu mengenai keaslian berkas, warkat, dan arsip. Jenis arsip berdasarkan tingkat keasliannya dibagi menjadi 3, yaitu arsip asli, yaitu dokumen yang awal dari mesin ketik, cetakan printer, tanda tangan basah, dan legalisasi asli atau dokumen utama. Arsip tebusan adalah dokumen kedua, ketiga, dan seterusnya, yang dimana proses pembuatannya bersama dokumen asli, namun ditunjukkan pada pihak selain penerima dokumen asli. Kemudian arsip salinan adalah dokumen yang proses pembuatannya tidak bersama dengan dokumen asli, namun memiliki kesesuaian dengan dokumen asli. Berikut merupakan jenis-jenis arsip dan contoh beserta penjelasan berdasarkan fisik. Masalahnya, pemilikannya, sifat, fungsi, kekuatan hukum, dan tingkat keasliannya. 1. Jenis arsip berdasarkan bentuk fisiknya. A. Arsip berbentuk lembaran. Contohnya surat, kwitansi, faktur, dan lain-lain. B. Arsip tidak berbentuk lembaran. Contohnya disket, flash disk, CD, DVD, dan lain-lain. Yang kedua, arsip berdasarkan masalahnya. A. Inventory record, yaitu catatan yang berhubungan dengan masalah barang inventaris. Contoh catatan tentang jumlah barang, merek, ukuran, harga. B. Personal record, yaitu arsip yang berhubungan dengan masalah kepegawaian. Contohnya surat lamaran kerja, CV, absensi, dan lain-lain. Yang C. Sales record, yaitu arsip yang berhubungan dengan masalah penjualan. Contohnya daftar agen distributor dan daftar penjualan barang. Yang D. Production record, yaitu arsip yang berkaitan dengan masalah produksi. Contohnya arsip tentang jenis barang baku, jenis alat yang digunakan, data produksi barang atau jasa, dan lain-lain. Yang ketiga, arsip berdasarkan pemiliknya. A. Lembaga pemerintahan, yaitu meliputi arsip nasional di Indonesia, arsip nasional di setiap ibu kota daerah tingkatan 1. B. Instansi pemerintahan swasta,
yaitu meliputi arsip primer dan sekunder, dan arsip sentral dan arsip unit. 4. Jenis arsip berdasarkan sifatnya. A. Sifat tidak penting, yaitu arsip yang hanya memiliki kegunaan informasi, misalnya surat undangan dan brosur. B. Surat biasa, yaitu arsip yang semulanya penting dibutuhkan, namun dengan seiringnya waktu tidak berguna lagi pada saat informasinya sudah berlaku. Contohnya surat lamaran pekerjaan. C. Arsip penting, yaitu arsip yang mengikat antara masa lalu dan masa yang akan datang. Contohnya surat perjanjian atau surat kuasa. D. Arsip sangat penting, yaitu dokumen yang keberadaannya sangat penting dan dijadikan sebagai alat pengingat selama-lamanya. Contohnya proklamasi. E. Arsip rahasia, arsip yang hanya boleh diketahui oleh orang atau kelompok yang tertentu. Contohnya penilaian pegawaian. 5. Jenis arsip berdasarkan fungsinya. A. Arsip dinamis adalah dokumen yang digunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. B. Arsip aktif adalah dokumen yang frekuensi penggunaannya tinggi dan atau arsip yang masih terus-menerus dipergunakan oleh unit pengelolaan suatu organisasi. Contohnya daftar hadir atau absensi karyawan. C. Arsip inaktif dan dokumen frekuensi penggunaannya telah menurun dan penggunaannya oleh unit sentral dalam suatu organisasi. Contohnya raport. D. Arsip vital adalah dokumen yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional penciptaan arsip, tidak dapat diperbarui dan tidak dapat tergantikan apabila rusak atau hilang. Contohnya ijazah dan sertifikat. E. Arsip statis, yaitu dokumen yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya. Contohnya surat keputusan. 6. Jenis arsip berdasarkan kekuatan hukum atau legalitas hukum. A. Arsip otentik, yaitu arsip yang di atasnya terdapat tanda tangan asli dengan tinta sebagai tanda kebahasaan dari sisi arsip bersangkutan. B. Arsip tidak otentik, yaitu arsip yang di atasnya tidak ada tanda tangan asli dengan tinta kebahasaan. 7. Jenis arsip berdasarkan tingkat keasliannya. A. Arsip asli adalah dokumen yang awal dari mesin ketik, cetakan printer, tanda tangan basah, dan legalisasi atau dokumen utama. B. Arsip tembusan adalah dokumen kedua, ketiga, dan seterusnya, yang dimana proses pembuatannya bersama dokumen asli namun ditunjukkan pada pihak selain penerima dokumen asli. C. Arsip salinan adalah dokumen proses pembuatannya tidak bersama dengan dokumen asli, namun memiliki kesesuaian dengan dokumen asli. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.